Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausyah Husna. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video skenario tentang bronkiektasis. Baiklah, saya akan membacakan skenarionya. Nyonya N usia 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, kemudian ia mengeluhkan batuk berdahak, batuk disertai dahak kental berwarna kehijauan. Pasien sekarang dalam keadaan sesak, kemudian sesak bertambah parah berat apabila pasien sedang berbaring. Kemudian pasien merasakan nyeri perut bagian atas, kemudian juga ada penurunan nafsu makan. Keadaan umum pasien yaitu sakit sedang, kemudian kesadaran komposmetis, tekanan darahnya 100/60 mmHg, kemudian nadinya 90 kali per menit, dan respirasinya 34 kali per menit. Kemudian suhu pasien yaitu 37,5 derajat Celcius. Ketika diinspeksi terdapat retraksi interkostalis, dan ketika dipalpasi yaitu ada renitis taktil pada bagian kanan dan di bagian kirinya itu menurun. Kemudian perkusi itu bunyinya sama pada kedua lapang paru. Kemudian pada saat di auskultasi ada di bagian bronchial itu positif kiri dan kanannya. Kemudian wheezingnya itu kiri dan kanannya negatif. Kemudian ada bunyi rongki itu kiri kanan positif. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang penanganan fisioterapinya dan tujuan serta goal pada pasien tersebut. Mari kita cek videonya. Hal yang dapat kita lakukan pertama itu, yang pertama kita bisa melakukan pemeriksaan spesifik pada sesak nafasnya, yaitu menggunakan skala Borg. Selanjutnya itu diagnosa fisioterapi, yang bagian pertama yaitu impairment. Di sini impairmentnya itu adanya sesak, nyeri dada, spasme otot-otot bantu pernafasan, kemudian menurunnya sangkar torak, dan juga ada penumpukan seputum sehingga pasien menjadi sering batuk-batuk. Kemudian functional limitationnya, pasien di sini belum bisa melakukan duduk, belum bisa berdiri, dan juga belum bisa berjalan, sehingga pasien masih banyak bed rest di tempat tidur. Berikutnya, intervensi yang dapat kita berikan pada kasus ini, karena pasien ini mengalami sesak, maka kita bisa memberikan breathing control. Breathing control yaitu pasien diminta untuk tarik nafas seperti biasa, kemudian hembuskan dan dirasakan secara rileks. Kemudian diulang seperti tadi lagi. Untuk mengurangi sesak juga dapat menggunakan pursed lip breathing, yaitu perbandingannya 1:3. Inspirasinya 1 seperti biasa dan ekspirasinya 3 kali. Contoh pursed lip breathing seperti ini. Tarik nafas dan hembuskan, terus mulut mencucuk. Saya ulangi, tarik nafas. Oke, next kita ngebahas tentang nyeri dada. Di sini kita bisa menggunakan abdominal breathing sama untuk penurunan sangkar toraknya. Kita praktekin ya. Oke, kita selanjutnya mempraktekkan cara abdominal breathing. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, kemudian breathingnya kita lakukan 3-5 kali. Dosis abdominal breathing itu 3-5 kali, maksimal itu 8 kali. Seperti ini. Oke, selanjutnya itu penurunan sangkar torak. Di sini ada segmental breathing. Terus kita lakukan mobilisasi sangkar toraks. Nah, untuk penurunan sangkar torak ini yang di segmental breathing yaitu tuh di tangan kita tuh di upper, di lower, di middle, kemudian penekanan di akhir ekspirasi. Selanjutnya itu mobilisasi sangkar toraks. Itu dapat dilakukan secara aktif dan pasif dan breathing seperti biasa pada pasien. Nah, jadi pada kasus ini pasien juga akan mengalami spasme pada otot bantu nafasnya. Jadi kita dapat memberikan intervensi itu myofascial release, friction, dan lain-lain. Selanjutnya intervensi untuk batuk yang ada sekutumnya. Nah, di sini yang pertama kita dapat melakukan postural drainase, yang kedua cheese therapy, dan batuk efektif. Mengeluarkan sputum, kita dapat melakukan intervensi yaitu berupa batu efektif. Salah satunya itu seperti coughing sama huffing. Pasien mengeluhkan batuk, jadi kita dapat melakukan coughing 1 kali tarik nafas biasa, kemudian hembuskan, lalu kita batukkan 2 kali. Seperti ini, tarik nafas biasa, batukkan 2 kali. Selanjutnya yaitu huffing. Caranya itu seperti tarik nafas seperti biasa, kemudian kita desahkan seperti kita contohin ya, tarik nafas biasa. Selanjutnya kalau ada batuk juga dapat dilakukan chest therapy, yaitu seperti cupping, tapu teman, dan vibrasi saat ekspirasi. Karena di skenario pasien belum bisa duduk, berdiri, dan berjalan, jadi pasien dapat kita berikan latihan positioning atau half lying agar pasien tidak terkena digupitus.
Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Itulah beberapa intervensi yang dapat kita lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.